Assalamualaikum, terima kasih. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat, Dekan Fakultas Universitas Bayangkara, Kaprodi Fakultas Komunikasi, Moderator Bapak Muhammad Lukman, kemudian para mahasiswa, mahasiswi yang saya hormati. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang etika komunikasi dari sudut pandang Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Dapat kita ketahui bahwa next nomor 2-nya. Dapat kita ketahui bahwa kebebasan untuk berpendapat, berkomunikasi itu ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara kita. Itu Undang-Undang 45 Amandemen 4. Di situ di pasal 28E ayat 3 dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat. Kemudian di pasal 28F Undang-Undang Dasar 45, setiap orang berhak untuk berkomunikasi, untuk mengembangkan pribadi. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Jadi komunikasi, ilmu komunikasi ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara kita. Jadi dilindungi oleh negara. Cuma dalam hal berkomunikasi, tadi Mbak Lisa sudah paparkan, kita nggak boleh mengganggu hak asasi orang lain. Kita harus perhatikan juga Undang-Undang Pasal 28J ayat 1, bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi kita walaupun di Undang-Undang Dasar ada tentang berkomunikasi, cuman sekali lagi kita harus lihat kembali bahwa Pasal 28J itu setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Artinya kita tidak bisa bebas begitu saja, tapi kita dibatasi lagi, tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain. Baik, next. Ya, bahwa dapat kita ketahui bahwa ruang lingkup ilmu komunikasi itu sangat luas, sangat luas. Tadi Mbak Lisa sudah memaparkan tadi, dan di sini nggak hanya antara pribadi, bahkan komunikasi itu ada komunikasi sosial, komunikasi bisnis, komunikasi organisasi, komunikasi tradisional, komunikasi pembangunan, komunikasi antar budaya, komunikasi internasional, komunikasi politik, dan lain sebagainya. Artinya ruang lingkup komunikasi ini luar biasa. Bahkan Pikom dengan penyuluh hukum ini beda tipis, gitu. Beda tipis. Penyuluh hukum sama menyampaikan fokus pada penyampaian hukum yang membentuk kesadaran hukum sehingga membentuk budaya hukum. Pikom di sini hampir sebetulnya. Jadi dia menyampaikan apa informasi yang ada di Fakultas Bayangkara, semua informasi yang ada di Bayangkara, Pikom lah yang menjadi garda terdepan dalam rangka informasi ke masyarakat. Jadi hampir sama nih Pikom dengan penyuluh hukum. Kemudian next. Namun kenyataannya ya dari tadi aspek luas komunikasi, kenyataan dalam etika dalam praktek komunikasi, dalam penggunaan dalam hal ini media sosial sebagai alat komunikasi umumnya di kita masih terbilang sangat bebas dan sangat rendah, sehingga menimbulkan berbagai macam konflik yang berujung kepada permasalahan hukum. Banyak contoh-contoh kasus. Next, saya tidak paparkan panjang contoh kasusnya dari inisial PM, ya, Ibu Prita Mulyasari ya dengan kasus hukumnya, kemudian saudara vokalis band
ya dengan kasus hukumnya di undang-undang di kena kasus video pornografi. Kemudian ada lagi pegawai honorer yang menyebarkan materi asusila. Kemudian contoh lagi ada penistaan agama dimuat di media sosial. Kemudian ada lagi ujaran kebencian yang dialami oleh Ahmad Dhani, itu masuk pada Undang-Undang ITE. Kemudian ada lagi penggugah status provokatif imbauan COVID kemarin yang masih berjalan di kita. Nah, ini menjadi kasus dalam berkomunikasi di media sosial dan rekam jejak digital. Ini hati-hati lagi, saya pesankan kepada kawan-kawan teman-teman IKOM, dan katanya juga ada dari Fakultas Hukumnya juga. Jadi hati-hati lagi dengan rekam jejak digital kita, handphone kita, segala medsos kita, menggunakan yang baik, karena ada dalam kontes-kontes baik itu nanti di pertukaran pelajar ataupun pekerjaan, nanti bagian SDM itu melihat rekam jejak digital. Jadi dari situ dilihat sebagaimana mahasiswa atau orang yang ingin melanjutkan jenjang ke tempat lebih tinggi atau dia bekerja yang tempat lebih tinggi, ternyata rekam digitalnya kelihatan oleh SDM bahwa si A itu rekam digitalnya buruk, dan itu menjadi presiden yang baik buat kita dalam rangka jenjang karir kita ke depannya. Baik, next, untuk menjawab keresahan warga Indonesia terkait dengan permasalahan dampak negatif dari etika berkomunikasi di media sosial, pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang ITE ini mengatur bagaimana kita berinteraksi di media sosial. Karena next, semangat dari undang-undang ini, yang pertama, semangat undang-undang ini yang pertama itu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai masyarakat informasi dunia. Ya, jadi undang-undang ini mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Jadi kita dalam berkarya, dalam menulis jurnal, menulis apapun, itu dalam rangka manfaatkan media ini untuk mencerdaskan, karena kan bisa juga makalah kita untuk barangkali untuk orang lain, adik-adik kelas kita, dan itu akan bisa menjadi pasif income kali ya. Itu bisa jadi itu ya, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dari masyarakat informasi dunia. Itu sangat bagus, sangat ini sekali daripada semangat undang-undang ini. Kemudian semangat yang kedua dari undang-undang informasi transaksi elektronik ini mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dulu kita mungkin masih manual perdagangan kita, tapi sekarang itu luar biasa. Teknologi, semua market, semua pasar adanya di gadget kita. Bayangkan semua, dulu kalau kita mau ke pasar aja, kita jalan ke warung. Tapi sekarang dengan gadget kita tinggal pesen aja tuh. Kita pesen, klik, nasi goreng, sampai ke rumah kita. Kita klik ayam bakar, langsung ke rumah kita. Klik handphone kita, yang datang mantan. Itulah saking sekarang ini luar biasa gitu. Ya, apa semuanya sudah di gadget kita, semuanya sudah, dunianya udah di tangan kita, di genggaman kita. Oleh karena itu, manfaatkan sebagai gadget kita sebagai mengembangkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Itu sekarang pemerintah sedang berbenah, semua itu sekarang sampai di kementerian kami aja untuk membuat PT itu sekarang udah
dipermudah. Dulu kalau buat PT 3 orang, sekarang ada nanti sedikit lagi buat PT itu nanti perseorangan. Jadi 1 orang udah bisa bikin PT, itu bayangkan. Sekarang sudah dipermudah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Jadi sekarang sudah dipermudah. Kemudian semangat daripada Undang-Undang ITE ini membuka kesempatan seluas-luasnya pada setiap orang untuk memajukan pemikiran kemampuan di bidang penggunaan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Jadi dibuka kesempatan seluas-luasnya untuk memajukan pemikiran yang tadi saya bilang bahwa dia punya ide-ide kreatif, jurnal-jurnal, semuanya, tulisan-tulisannya, itu masukkan ke media sosial kita untuk mengembangkan kreativitas kita. Kemudian memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Jadi dengan adanya undang-undang ini, barangkali kita yang dihina oleh orang lain. Oleh karena itu ada payung hukumnya undang-undang ini. Kita bisa mengadukan permasalahan hukum dengan ada undang-undang ini. Jadi kita dihina di media sosial atau gimana, jadi kita punya payung hukum, negara punya payung hukum dari undang-undang informasi transaksi elektronik ini. Next, selanjutnya, ya, untuk kita beretika berkomunikasi, dalam kita berkomunikasi dari yang luas ilmu komunikasi tersebut, hindari next, nah, muatan asusila, ya, hati-hati, muatan asusila, hindari dalam kita berkomunikasi, baik pribadi, organisasi yang begitu luas ilmu komunikasi ini, hindari muatan keasusilaan. Kemudian hindari muatan perjudian, kemudian muatan pemerasan dan pengancaman. Itu sanksinya luar biasa. Sanksinya penjara 6 tahun, dendanya 1 miliar. Kemudian hindari juga muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Mentang-mentang dia punya gadget, dengan enaknya itu jempolnya menghina-hina orang di WA, di FB, di media sosial lainnya. Jangan sampai tangan kita itu lebih cerdas dari akal kita. Hindari. Jangan sampai tangan kita, jempol kita ini lebih cerdas daripada akal kita. Hindari muatan-muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Kemudian penyebaran berita bohong, ya. Kita lihat banyak sekali sekarang berita-berita yang tidak bertanggung jawab. Jangan kita ikuti daripada informasi-informasi yang tidak jelas dan tidak akurat. Itu akan merugikan kita karena akan bersangkutan dengan undang-undang ini. Bahkan itu hukumannya 6 tahun, dendanya 1 miliar. Kemudian ujaran kebencian, permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini nggak boleh. Ya. Ujaran kebencian. Apalagi mohon maaf, Jawa lu di komunikasi kita, di media kita, Jawa lu, Sunda lu, Betawi lu, atau gimana. Nah, itu nggak boleh. Hindari itu dalam kita beretika komunikasi, agar kita tidak terhindar agar kita tidak terkena permasalahan hukum di kemudian hari. Kemudian mungkin ini yang terakhir, nanti yang selanjutnya tinggal dibaca saja. Ancaman kekerasan dan menakut-nakuti. Nah, ini termasuk dengan cyberbullying, ya. Mengancam di media sosial, ya. Kekerasan psikis itu luar biasa, ya. Kita tuh dihina itu kan, kalau masuk psikis itu kan nggak bisa tidur, nggak bisa makan, itu lebih bahaya. Gitu. Ya, jangan hindari muatan-muatan media kita. Kemudian komunikasi kita dalam rangka beretika komunikasi kita, hindari muatan-muatan yang ujaran kebencian. Kemudian tanpa hak mengakses komunikasi komputer atau sistem elektronik milik orang lain. Nggak boleh tuh pinjam handphone orang lain tanpa sepengetahuan kita. Itu kena undang-undang ini. Kemudian next, bisa dibaca saja. Kemudian tanpa mengakses, ini intersepsi atau penyadapan, nggak boleh kita menyadap karena kita bukan lembaga negara yang diberi wewenang untuk itu. Yang diberi wewenang untuk itu hanyalah polisi, jaksa,
dan lain-lainnya. Ya, yang punya, jadi lembaga negara yang mempunyai hak untuk intervensi atau penyadapan dalam hal ini adalah kepolisian. Jadi tidak boleh kita menyadap pembicaraan-pembicaraan atau video-video seseorang tanpa hak orang tersebut. Next. Lanjut lagi, dibaca lagi saja. Next. Ya, nah ini yang terakhir, tambahannya tuh kalau yang orang menyebarkan berita bohong, nggak hanya pasal undang-undang ITE ini sebagai lex specialis, tapi dia juga kena undang-undang nomor 1 tahun 46 tentang peraturan hukum ya, penyebaran berita bohong. Yang nggak boleh hukumannya berat. Jadi dua undang-undang dia kena dalam rangka dia menyebarkan berita bohong di media sosial. Oleh karena itu, dengan semangat undang-undang ini, baik kawan-kawan dari PIKOM dan dari hukum, mungkin kami kan dari penyuluh hukum, karena kami punya tanggung jawab untuk memudayakan hukum. Oleh karena itu mungkin ini sebagai agen-agen kami di Kumham, sebarkan ini kepada fakultas, adik-adik kelas sekalian semua, dan pada masyarakat bahwa pentingnya undang-undang ini jangan sampai kita malah terkena masalah tentang undang-undang ini, karena kita tidak tahu pengalaman di media sosial yang luar biasa sehingga dia menyampaikan di media sosialnya ini dengan berita-berita yang tidak baik. Jangan sampai tangan kita, jari kita lebih cerdas daripada akal kita. Itu saja dari saya. Kita kembangkan saja dengan diskusi saya dengan Mbak Alisa. Mohon maaf kawan-kawan semua. Dan itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.